Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Marta Karunisa, NIM 18031010666, kelas 5B Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari yang disampaikan oleh Bu Ni'amah, Sarjana Ekonomi Master Sains, untuk menjawab ujian akhir semester akuntansi syariah. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai menjawabnya. Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah ketentuan syariah akad mudharabah, khususnya objek akad mudharabah yaitu kerja dari pihak mudharib? Ketentuan syariah akad mudharabah, khususnya pihak mudharib, yang pertama ada kontribusi pengelolaan dana. Kontribusi pengelolaan dana ini dapat berbentuk menjadi keahlian, keterampilan, selling skill, atau management skill. Yang kedua adalah kerja. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Yang ketiga adalah hak pengelola dana harus sesuai dengan usaha ketentuan syariah. Dan yang keempat, pengelola dana harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak. Yang terakhir, yang kelima adalah jika hak pengelola dana ini sudah mengikuti peraturan ataupun tidak melanggar suatu kewajibannya, maka ia dapat berhak memiliki atau mendapatkan imbalan sesuai syarat dan ketentuan yang ada di dalam syariah. Next, soal yang kedua. Diketahui sebagian data keuangan dari suatu usaha yang dibangun melalui akad mudharabah sebagai berikut: penjualan sebesar 5.750.000, HPP 3.500.000, biaya 1.425.000. Sedangkan jika kedua belah pihak yaitu antara sahibul mal dan mudharib menyepakati bagi hasil dengan nisbah 10/90, maka hitunglah bagian keuntungan yang akan diterima masing-masing sahibul mal dan mudharib. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Diketahui di sini ada penjualannya 5.750.000, HPP-nya 3.500.000 dan biayanya 1.425.000 dan nisbahnya adalah 10/90. Nah, sebelum kita mencari sahibul mal dan mudharib, terlebih dahulu kita mencari laba bruto. Rumus dari laba bruto itu sendiri adalah penjualan dikurangi dengan HPP. Nah, penjualan tadi adalah sebesar 5.750.000 dikurangi dengan HPP sebesar 3.500.000, jadi ketemu dengan 2.250.000. Setelah mencari laba bruto, kita mencari laba neto. Rumus dari laba neto sendiri yaitu hasil dari laba bruto dikurangi dengan biaya-biaya tadi. Nah, hasilnya laba bruto tadi adalah sebesar 2.250.000 dikurangi dengan biaya-biaya yang tadi sebesar 1.425.000, ketemunya 825.000. Selanjutnya kita mencari yang nisbahnya yang tadi 10/90. Nah, jadi saya akan menjawab yang sahibul mal. Sahibul mal ini yang 10%. Nah, untuk mencarinya adalah hasil dari laba neto dikali dengan 10% yang tadi. Jadi 825.000 dikali dengan 10% ketemunya 82.500. Untuk yang mudharib yang 90% itu sama seperti yang sahibul mal. Nah, sahibul mal itu kan tadi kan 10%. Berarti yang mudharib adalah 90%. Jadi, hasil dari laba neto yang tadi 825.000 dikali 90%, ketemunya adalah 742.500. Next, soal selanjutnya. Yang nomor 3 adalah susunlah jurnal dari sisi perusahaan bentukan mitra aktif atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2020, Nyonya Laila selalu mitra aktif menyetorkan modal senilai 25 juta, sedangkan Tuan Bisri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai 11 juta. Nah, keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah bagi hasil Nyonya Laila dibanding Tuan Bisri sebesar 3/1. Nah, jadi di nomor 3 ini kita hanya mencari dan mengemukakan jurnal tersebut itu berbentuk apa. Nah, jurnalnya itu adalah jurnal umum yang kita mengetahui bahwasanya dua-duanya itu adalah menyetorkan modal. Nah, menyetorkan modal itu untuk membangun usaha. Serta berarti jurnalnya adalah modal musyarakah Nyonya Laila sebesar 25 juta dan modal musyarakah Tuan Bisri sebesar 11 juta. Pada kas yang ditambahkan 25 juta ditambah 11 juta yaitu 36 juta.
Next, soal selanjutnya nomor 4, yaitu dari soal nomor 3 di atas. Jika pada akhir bulan Desember 2020 usaha bentukan mitra aktif memperoleh keuntungan sebesar 4.400.000, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing mitra aktif dan mitra pasif? Jadi persoalan nomor 4 tadi berhubungan dengan soal nomor 3. Jadi nomor 3 tadi adalah Nyonya Laila dengan Tuan Bisri itu mendapatkan nisbah 3 dibanding 1. Dan keuntungannya itu adalah sebesar 4.400.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa masing-masing yang mendapatkan keuntungan tersebut. Jadi kita perhitungkan dulu Nyonya Laila. Jadi di sini Nyonya Laila ini mendapatkan nisbah sebesar 3 dibanding 4. Nah, caranya adalah 3 dibanding 4 dikali keuntungan yang tadi sebesar 4.400.000. Jadi ketemunya adalah 3.300.000. Nah, untuk Tuan Bistri, beliau mendapatkan nisbah 1. Jadi cara perhitungannya adalah 1 dibanding 4 dikali 4.400.000, ketemunya adalah 1.100.000. Next, pertanyaan nomor 5. Jadi Tuan Ganes menginvestasikan uangnya sebesar 15 juta untuk usaha mebel yang dimiliki Tuan Angger dengan akad kerjasama yaitu akad mudharabah selama periode akad 2 tahun. Serta nisbah yang disepakati Tuan Ganes dibanding Tuan Angger adalah 1:3. Nah, setelah berjalan kurang lebih 2 bulan usaha tersebut membutuhkan tambahan dana. Atas persetujuan Tuan Ganes, maka Tuan Angger menginvestasikan modalnya sebesar 3.750.000. Nah, berubah menjadi akad, apakah jika Tuan Angger ikut menginvestasikan modalnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak? Jika pada tahun pertama usaha mebel tersebut memperoleh laba sebesar 6 juta, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing Tuan Ganes dan Tuan Angger? Jadi soal yang kelima tadi berubah menjadi akad syariah. Nah, berarti diketahui tadi modal Tuan Ganes sebesar 15 juta, modal Tuan Angger 3.750.000, labanya sebesar 6 juta dan nisbahnya di 1:3. Untuk pembagian keuntungan antara Tuan Ganes dan Tuan Angger, kita cari Tuan Ganes terlebih dahulu. Jadi untuk perhitungan keuntungannya itu adalah 1 dibanding 4 dikali 6 juta, ketemunya 1.500.000. Untuk Tuan Angger nisbahnya sebesar 3, yaitu kita mencari 3 dibanding 4 dikali 6 juta, ketemunya 4.500.000. Next, pertanyaan selanjutnya. Nomor 6, bagaimanakah penetapan margin keuntungan antara pembeli dan penjual dalam akad mudharabah? Berbicara tentang margin, menurut KBBI, margin adalah laba peningkatan produksi dengan harga pasar. Jadi keuntungan antara pembeli dan penjual dalam akad mudharabah adalah dia benar-benar dalam menyepakati keuntungan yang dibagi. Seperti biaya-biaya yang ditanggung oleh pembeli atau biaya-biaya yang ditanggung oleh penjualnya itu sendiri. Nah, salah satu cara metode yang dapat kita melakukan untuk mencari akad mudharabah adalah harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah cost recovery ditambah keuntungan. Nah, untuk cost recovery sendiri sama dengan proyeksi biaya operasi dibagi dengan target volume pembiayaan. Next, pertanyaan selanjutnya. Nomor 7, jelaskan konsep akad salam yang menjadikannya dianjurkan dalam syariah Islam. Jadi akad salam adalah akad jual beli barang pesanan Muslim fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual Muslim ilahi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-Muslim pada saat ketentuan sesuai dengan syarat Islam. Nah, pertanyaannya, mengapa sih akad salam ini dianjurkan dalam Islam atau syariah? Nah, mengapa akad salam itu penting dalam ketentuan syariah Islam? Ternyata dasar syariah itu terdapat 2 jenis atau 2 kitab, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Mereka keduanya adalah sangatlah kuat karena diturunkan langsung kepada malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk Al-Quran sendiri terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa Allah berfirman dengan artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Nah, ada juga pada Quran Surat Al-Maidah ayat pertama, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, untuk Al-Hadis ada dari hadis riwayat Bukhari Muslim
Barang siapa melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan dengan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Nah, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh atau muqaradah, mudarabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ternyata di dalam rukun salam terdapat 3 jenis, yaitu pelaku sebagai pembeli dan menjual, objek akad, barang yang akan diserahkan dengan modal salam yang berbentuk harga, dan yang ketiga adalah ijab kabul. Next, pertanyaan selanjutnya, nomor 8, kondisi apa sajakah yang menjadi penyebab berakhirnya akad istiqna? Nah, terdapat 3 macam berakhirnya akad. Yang pertama adalah berakhirnya akad karena fasak. Nah, hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasak akad adalah sebagai fasak karena fasadnya akad, fasak karena kiar, fasak karena besar karena ikolah, fasak karena tidak ada realisasi, dan fasak karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terrealisir. Dan yang kedua adalah berakhirnya akad karena kematian. Nah, kematian ini menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad, merupakan bentuk dari ijarah. Nah, ijarah sendiri adalah kematian seseorang yang menyebabkan berakhirnya akad ijarah. Yang kedua adalah al-ron atau kafalah. Yang keduanya tergolong akad yang lazim atas satu pihak. Dan yang ketiga, berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan, sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan akad mauquf. Dan ketika pihak yang berwenang itu meninggal sebelum memberikan izin, maka seketika akad itu berakhir. Next, pertanyaan selanjutnya, jelaskan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat. Harta yang wajib dizakati untuk berzakat memiliki syarat, yaitu yang pertama adalah memiliki kekayaan yang sempurna. Nah, yang maksudnya sempurna ini adalah dia memperoleh kekayaan tersebut dengan yang halal, seperti dia bekerja untuk sedekah, dia bekerja untuk ibadah, dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia menerimanya rezeki dari seseorang itu dengan halal pula dan juga ikhlas. Yang kedua adalah harta yang berkembang. Harta yang berkembang di sini yang dimaksudkan adalah misalkan ia membuka usaha dan usahanya tersebut semakin menaik, semakin membaik dan berkembang sampai mungkin memiliki cabang-cabang tertentu di daerah manapun. Nah, itu adalah harta yang berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Nisab adalah harta yang melebihkan atau sudah dalam minimum untuk dia melakukan zakat. Yang keempat adalah melebihi kebutuhan pokok. Misalkan gaji atau usahanya itu adalah sudah dalam masa tarif melebihi harga pokok, misalkan melebihi harga beras, melebihi harga makanan lainnya, itu dia wajib untuk berzakat. Dan yang terakhir adalah terbebas dari utang. Nah, jika kalian atau misalkan seseorang memiliki utang, maka penuhilah utang dulu dan sahurlah utang dulu. Maka akan jika utang tersebut sudah lunas, maka wajiblah untuk kita membayar zakat. Next, pertanyaan yang terakhir, yaitu tuliskan secara singkat ide penelitian mengenai wakaf dan apa yang menarik dari ide tersebut. Menurut saya, hasil penelitian yang menarik tentang wakaf ini adalah dari Agung Minto Wahyu, Nafilah Laila Wardani, Universitas Islam Malang, yaitu mengenai wakaf uang digital untuk milenial atau Wakdimin, pemanfaatan bonus demografi melalui aplikasi wakaf uang digital untuk mengembangkan industri UMKM halal. Nah, di dalam penelitian tersebut, wakaf itu bisa berupa apa saja. Dan sekarang ini zamannya uang, dan uang ini tidak hanya dalam bentuk tukar-menukar saja, tetapi juga kita membangkitkan masyarakat untuk mengajak berwakaf dengan uang saja. Nah, uang tersebut yang dikumpulkan pada aplikasi digital milenial tersebut akan dimasukkan ke dalam modal usaha bagi fakir miskin, atau mungkin dalam kebutuhan mungkin sedia air atau sumur atau masjid atau musola dan sebagainya. Jadi aplikasi yang dilakukan dalam penelitian ini sangat menarik dan dapat dilakukan oleh
banyak milenial atau masyarakat lainnya. Sekian video dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.